Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pemenuhan tugas PJBL Business Plan pada mata kuliah Kewirausahaan oleh Talita Rahmawati dan Erista Mela dengan bisnis yang diajukan adalah KBM, Keripik Beton Mantul. Memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan, manfaat, dan luaran. Latar belakang kami gunakan sebagai pemaksimalan hasil panen buah nangka menjadi barang atau bahan olahan untuk dikonsumsi dan memiliki nilai jual yang tinggi bagi masyarakat dikarenakan pada masyarakat tersebut masih memiliki masih menggunakan buah nangka sebagai konsumsi pribadi saja yang dimanfaatkan buahnya, sedangkan biji dan kulitnya menjadi limbah. Belum ada pemanfaatan. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana cara mengolah keripik beton nangka menjadi peluang usaha di masa sekarang. Apa keunggulan serta manfaat keripik beton nangka sebagai salah satu inovasi olahan biji nangka, dan bagaimana proses pembuatan keripik beton nangka. Tujuan dari kegiatan ini sendiri untuk mengetahui cara pengolahan keripik beton nangka menjadi peluang usaha di masa sekarang, mengetahui keunggulan serta manfaat keripik beton nangka sebagai salah satu inovasi olahan biji nangka, dan mengetahui bagaimana cara atau proses pembuatan keripik beton nangka. Selanjutnya ada manfaat dan luaran. Manfaat dibagi menjadi dua kategori bagi mahasiswa dan masyarakat. Bagi mahasiswa sendiri untuk meningkatkan sikap kreatif, inovatif dan inovatif, menumbuhkan jiwa wirausaha yang dapat memupuk sifat atau sikap kemandirian sehingga bisa menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan kreativitas dalam mengolah keripik beton nangka sebagai produk olahan yang sehat dan berkualitas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Bagi masyarakat sendiri, memperoleh produk keripik beton nangka sebagai olahan yang mampu berkontribusi dalam menyediakan makanan dengan kandungan dan manfaat yang baik bagi tubuh. Memperoleh produk dalam keripik beton yang dapat membantu dalam pencegahan anemia karena kandungan yang ada sangat baik untuk kesehatan dan membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat produksi apabila usaha tersebut sudah berkembang. Untuk luarannya sendiri, yaitu yang pertama laporan kemajuan kegiatan PKM, laporan akhir kegiatan PKM, artikel ilmiah sebagai penggerak perintisan usaha baru, dan produk kreatif dari keripik beton mantul. Memasuki bab kedua yaitu gambaran umum rancangan usaha yang terdiri dari kondisi umum lingkungan, gambaran umum produk, analisis pasar, analisis sasaran pemasaran, analisis kelayakan usaha, dan perhitungan ekonomi. Kondisi umum lingkungan tempat produksi kami, masyarakatnya masih memanfaatkan buah nangka sebagai konsumsi pribadi saja, yaitu memanfaatkan daging buah nangka dan membuang begitu saja biji dan kulitnya, sehingga dapat berpotensi menjadi limbah. Kemudian belum ada pemanfaatan biji nangka menjadi bahan baku makanan di daerah tersebut. Kemudian masyarakat secara umum berprofesi sebagai petani sawah, petani ladang, pekerja buruh, pedagang rumahan seperti pembukaan warung, dan pedagang pasar. Untuk gambaran umum produk kami sendiri, kami telah mendesain packaging atau kemasan berupa standing pouch yang kami desain sendiri, logo dan gambaran luarnya yang memanfaatkan biji nangka sebagai bahan dasar produk kami. Analisis pasar, berupa budaya masyarakat di Indonesia ini yang masih menyukai makanan ringan
yang renyah, kemudian manis, gurih, dan berbagai rasa, dan pedas begitu ya, dan rasa-rasa yang lain yang memicu kami untuk mengembangkan rasa-rasa yang lain. Namun sebagai sampelnya eh, yang disajikan di sini adalah rasa balado begitu ya, yang pedas. Untuk olahan makanan berbahan dasar biji nangka ini belum populer di daerah tersebut, sehingga dapat berpotensi menjadi makanan khas daerah dari daerah tersebut. Kemudian belum adanya kompetitor dengan bahan atau dari bahan baku yang sama, dan untuk kompetitornya berasal dari bahan baku yang lain seperti keripik talas dan keripik tumbi begitu, keripik tela. Analisis pasar pemasaran, target kami, produk kami dapat dikonsumsi oleh segala usia, dari anak-anak hingga dewasa, untuk semua kalangan, dari ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas, kemudian pendistribusian dari warung ke warung, mulut ke mulut, dan memanfaatkan media sosial yang ada dan ramai digunakan. Untuk analisis kelayakan usahanya sendiri, peminatan dan penawaran, strategi generik, kapasitas perusahaan, dan perhitungan skala produksi yang ekonomis. Peminatan dan penawaran mengenai kebutuhan konsumsi khususnya di Kecamatan Gerabak ini tentunya terus saja meningkat seiring bertambahnya penduduk dan kesadaran terhadap manfaat dari mengkonsumsi biji beton olahan ini, karena yang kandungannya menyehatkan bagi tubuh. Dan untuk strategi generik strategi pasar yang kami lakukan adalah dengan memilah bahan dengan kualitas terbaik, memilih tempat penjualan yang tidak hanya strategis tapi juga berpotensi baik bagi usaha maupun masyarakat sekitar, melakukan branding dengan memanfaatkan media sosial yang sedang ramai digunakan, dan menyediakan beragam paket promo yang menarik bagi konsumen, serta terus melakukan pengembangan produk agar kualitas dan mutu produk kami tetap terjamin. Untuk kapasitas perusahaan sendiri, dalam satu resep dapat memproduksi 10 hingga 15 pouch keripik beton dengan produksi 1 hingga 2 resep setiap minggunya. Namun tidak menutup kemungkinan produsen akan menambah jumlah produksi jika terjadi pertambahan permintaan dan penambahan pekerja. Untuk perhitungan skala produksi yang ekonomis, untuk meminimalkan kerugian produksi dan mengantisipasi terjadinya kekosongan bahan produksi, bahannya nantinya akan digunakan tidak hanya mengambil dari daerah tersebut, tetapi juga beberapa daerah di sekitarnya, dengan harga jual dari keripik beton mantul cukup ekonomis, yaitu Rp15.000 pada setiap pouchnya. Dalam 50 kg biji beton, hasil keuntungan yang didapatkan berkisar Rp3 juta. Berikut adalah perhitungan ekonomis ya, seperti yang tertera, yaitu biaya variabel mengenai bahan baku dan biaya overhead produksi. Dihasilkan total Rp1.361.000. Memasuki bab ketiga, metode pelaksanaan. Terdapat waktu dan tempat yang dilaksanakan atau menjadi rumah produksi produk kami adalah di rumah anggota kami, Arista Mela, yang beralamat di Desa Kalkutolor, RT 9 RW 5, Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Alat dan bahan seperti kompor, tabung gas, wajan, talenan, pisau, panci, baskom, dan beberapa lainnya, serta standing pouch. Dan bahannya tentu saja bahan utama beton nangka, minyak goreng, bawang putih, daun jeruk, cabai setan, dan beberapa lainnya. Untuk rencana produksi sendiri, kami memilah bahan baku tentunya menggunakan beton nangka yang masih bagus, dan pengadaan alat dan bahan bakunya membeli alat dan bahan produksi dengan kualitas yang tidak sembarangan juga tentu saja.
Dan untuk proses pembuatan keripik beton nangkanya melalui urutan dan langkah-langkah pembuatan produk keripik beton nangka. Proses pemasaran kami melakukan dua cara, secara langsung dan online. Secara langsung kami setorkan ke warung-warung dan dari mulut ke mulut. Untuk secara online sendiri kami memanfaatkan sosial media populer dan banyak digunakan. Aspek manajemen tertera pada gambar. Nah, selanjutnya yang terakhir kita memasuki bab keempat, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biaya, total yang kami gunakan yaitu 3.344.000. Dengan jadwal kegiatan kami melakukannya selama 6 bulan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dan lampiran dari justifikasi anggaran berupa peralatan penunjang dengan subtotal 1.308.000, biaya bahan baku dengan subtotal 1.361.000, dan material lainnya sebagai biaya pengemasan dengan subtotal 680.000, sehingga jumlah dari biaya yang kami butuhkan atau yang kami keluarkan adalah Rp3.344.000. Sekian dari kami, presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kelebihannya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.